Selamat malam adik-adik mahasiswa. Halo, selamat malam. Selamat Selamat malam, malam, Dok. Dok. Selamat malam. Kok kecil suaranya ya? Malam, Dok. Malam, Dok. Nggih, 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 malam. Ini sebentar apa suara saya yang kecil ini ya? Kok persentase suara saya? Oh, sudah. Apakah suara saya terdengar adik-adik? Dengar, Dok. Terdengar, Dok. Terdengar, Dok? Terdengar, Dok. Ya, sudah berapa Terdengar, Dok. partisipan kita ini? Coba saya maksimalkan dulu ya. Partisipan kita berapa malam? Partisipan kita sudah 84. Tunggu dulu ya, mana lagi personilnya ini? Kita 150K. Tunggu dulu, kita skorsing sekitar 10 menit adik-adik biar semua teman-temannya gabung. Suruh mereka cepat gabung ya. Suruh teman-temannya cepat gabung. Apakah PPT saya terlihat adik-adik? Terlihat, Dok. Oke, saya lihat dulu turun ke bawah. Oke, oke. Sip.
Baru 111 yang hadir, tunggu sebentar ya.
Oke, selamat malam adik-adik. Kita mulai saja ya, karena sudah 30 menit. Penambahannya juga tidak begitu banyak. Jadi sudah 120 orang sudah hadir. Apakah suara saya terdengar adik-adik? Terdengar, Dok. Dengar, Dok. Apakah ininya PPT saya terlihat? Terlihat, Dok. Terlihat, Dok. Oke, kita mulai saja ya. Untuk saya, materi saya dua, yaitu teknik inseminasi buatan pada babi dan teknik inseminasi buatan pada sapi. Minggu depan kita berbicara tentang teknik IB pada sapi. Tapi untuk malam ini saya akan berbicara dengan teknik IB pada babi. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini gambar seekor babi yang dinaikkan pada dummy-nya. Ini. Bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Pertama, persiapan tabung penampung, kemudian persiapan pejantan, dan teknik penampungan semennya. Dilakukan masas untuk mendapatkan 3 fraksi tadi. Nah, saya pernah melakukan ini ketika melakukan koas di Batu Riti. Jadi nanti adik-adik ketika koas di Batu Riti akan mendapatkan ini. Nah, tentu 3 hal ini harus adik-adik siapkan. Ya. Kemudian ini teknik penampung. Teknik penampungannya menggunakan dummy ya adik-adik. Ini salah satu cara pengambilannya. Ya, kemudian ini ketika ditampung. Bagaimana? Kita balik dulu ke sini. Persyaratan-persyaratnya harus tabung. Tabung penampung menggunakan seperti tabung yang tadi itu. Ya. Sedang untuk pejantan, yaitu pejantan yang sudah dewasa kelamin, yang sehat, ya. Kemudian dilatih supaya bisa menaiki dummy. Nah, untuk pertama, persiapan dilakukan dengan pemolesan lendir yang keluar dari vulva ataupun vagina babi betina. Kemudian ditaruh sehingga ini bau feromonnya itu keras adik-adik, sehingga ini yang memancing libido daripada pejantan tersebut. Sehingga pejantan mau menaiki dummy-nya seperti ini. Lalu kemudian di bawahnya diambil ya. Nah, ini teknik penampungannya. Ditampung seperti ini, dimasas, nanti otomatis penis babi ini akan bergerak maju mundur. Keluar dia diisi saringan di atasnya. Sehingga fraksi kentalnya itu hilang. Ini adik-adik. Akan didapat fraksi yang encer. Yang cair ya. Begitu. Ini ya ketika ditempatkan di laboratorium nanti ini dicek motilitas dan sebagainya. Ini. Setelah didapatkan maka dilakukan pemeriksaan adik-adik. Yang pertama pemeriksaan makroskopis dan kemudian dilanjutkan pemeriksaan mikroskopis. Apa yang diperiksa secara makroskopis? Yang pertama itu adalah kekentalan semennya. Ya, kentalnya baik, kemudian warna semennya putih krem, volumenya yang baik itu 170 ke atas ya. Keasaman pH-nya 7,0. Kemudian baunya bau khas semen. Ya. Kemudian secara mikroskopis apa yang diperiksa? Yaitu gerakan massa motilitas. Bagaimana? Harus plus 3, kencang, bagus. Baru bisa digunakan. Untuk konsentrasi semen yaitu 10 pangkat 6 per mililiter minimal. Kemudian harus 80% konsentrasinya ini bagus minimal. Kemudian sperma bergerak progresif, yang bergerak ke depan, tidak yang mutar-mutar apalagi mundur, itu minimal 89%. Kemudian daya hidupnya, spermatozoa hidupnya harus
92% minimal. Kalau di bawah itu tidak bisa digunakan. Sedangkan abnormalitasnya maksimal 7%. Kemudian satu dosis IB itu kandungannya 5 kali 10 pangkat 9 per 80 mili ya. Jadi kandungan satu kantong itu 80 mili, tapi sudah dicampur dengan pengencer dan sebagainya. Kualitas semen di atas 24 dosis IB ya. Kalau misalnya banyak, nanti dicampur bisa didapatkan 24 IB dosis. Bagaimana pengencerannya dengan menggunakan BTS atau dengan atau yang komersial, kemudian dengan penambahan bahan dasar berupa kuning telur, susu maupun air kelapa. Itu yang umum. Penghitungan dosisnya seperti ini adik-adik ya. Ini konsentrasi ya. Ya, ini motilitasnya, ini konsentrasi, ini volume. Per 5 dosis IB, maka didapat 24 dosis. Ini, ya. Kemudian jumlah pengencer total, nah ini yang berapa pengencer yang diperlukan untuk mendapatkan 24 dosis kali 80 mili, yaitu 1920. Jadi kurangi kemudian jumlah semen yang didapat 170 mili, sehingga perlu penambahan 1750 ml pengencer. Itu yang harus adik-adik. Kita lanjut sekarang ke IB-nya. Bagaimana sekarang IB-nya? Terus di mana semen itu ditampung? Semen ditampung dalam botol kecil plastik biasanya seperti ini. Ya. Jadi ditampung. Nah, untuk babi belum ada semen ya. Saya menggunakan semen segar begini. Ini adik-adik ya. Jadi ditampung ini, nanti ujungnya ini ya, ujung ping ini dipotong. Kemudian dimasukkan ke bagian belakang gannya. Ini gan IB pada babi. Ada gan yang bentuknya oranye besar yang bisa dipakai berulang kali. Namun dalam kondisi seperti sekarang, maraknya penyakit seperti yang diduga ASF, kemudian kolera, demikian, sebaiknya kita menggunakan single use only. Jadi hanya sekali pakai, setelah dipakai kita buang untuk menghindari kemungkinan menjadi pembawa penyakit. Nah ini. Bagaimana kita mengetahui babi yang siap untuk diibi? Jadi birahinya harus kita ketahui. Salah satu ciri birahi itu adik-adik harus sudah tahu, misalnya menunggangi betina lain seperti itu ya. Kemudian mengong dia nafsu makannya kadang-kadang berkurang tapi masih sehat. Kemudian pulvanya membengkak, kemerahan, ya. Ada lendir yang keluar, itu biasanya ciri-cirinya. Nah, kalau pada babi jelas besar pembengkakannya. Ya. Kalau dengan betina lain atau pejantan lain dia akan dicium-ciumi seperti itu. Nah, kalau zaman dulu itu biasanya ditaruh satu pejantan yang misalnya sudah divasektomi atau betina lain, kemudian atau di punggungnya di bawah dadanya itu diisi warna, kemudian dia menunggangi. Nah, yang ditunggang itu biasanya adalah yang birahi ya. Nah, kalau yang birahi itu kalau adik-adik tekan punggungnya babi yang sudah punya babi di rumahnya pasti dia diam ya. Kalau masih dia bergerak berarti belum total birahi. Nah, ini gambaran ovariumnya ya, ovarium babi ya. Jadi seperti untaian buah anggur ya. Ini dengan corpus luteum dan folikal yang masih kecil-kecil ya. Corpus luteum yang ada folikal kecil-kecil ya. Kita lanjut saja. Nah, ini organ reproduksi betina pada babi. Nah, dia punya sepasang uterus, korno uteri, sepasang korno kiri dan kanan. Kemudian ini serviksnya, ini ovarium. Ovarium babi bentuknya seperti untaian buah anggur ya.
Dan opidaknya ini cukup panjang. Ini terlihat jelas opidaknya cukup panjang. Ini kantong kemihnya, ini vagina, ini serviks. Jadi IB nanti dilakukan masuk lagi ini vagina, kemudian serviks ya. Ini gambaran vulva babi yang mengalami estrus. Kalau yang sudah sering akan lebih mengembang. Red swollen vulva ya, ini terlihat kemerahan ya, dan membengkak. Oke, kita lanjut adik-adik. Ini ada leleran, seperti saya bilang, ada sedikit leleran yang muncul. Kalau pada sapi bagaimana nanti minggu depan kita ya. Dan lanjut, nah ini ditekan punggungnya dia diam, seperti yang saya bilang ini. Ya adik-adik ya, ketika ditekan dia akan diam, telinganya naik begini. Ekornya kadang-kadang diangkat-angkat sedikit. Ini ya, dia akan diam. Ini adalah populasinya, best time to insemination. Ya, di hari 0 ini baru biasanya kita menjelang 2 hari, jadi menjelang best time sehari, kemudian besoknya sehari 2 atau lagi 2 harinya. Kalau biasanya orang itu melakukan sekali perkawinan, biasanya diambil di sini adik-adik, di antara 36 sampai 42 jam. Nah, kalau 2 kali biasanya dari sini dan sini. Ya. Nah ini gambaran anatomi uterus babi dari samping. Ini vulvanya dari kaudal kita, kemudian ada vaginanya ya, kemudian serviks ya. Kemudian setelah serviks ini apa namanya, ini uterusnya ya, yang berbulan. Kalau ini kornuanya, kemudian ini ovarinya, ini ovarium. Seperti itu. Nah ini GAN IB dimasukkan begini ya. Nanti diputar-putar karena GAN IB babi bentuknya seperti bor. Beda dengan sapi, diputar-putar, putar sampai klik gitu dia. Baru kemudian dimasukkan. Jadi dari sini adik-adik nanti memasukkan ininya, apa namanya, spermanya. Ya, semennya dimasukkan dari sini ya. Dari belakang ini dimasukkan karena tadi ada ujung daripada botol itu yang kecil sehingga dipotong, dimasukkan ke dalam lubang GAN IB tersebut. Kalau IB pada babi lebih gampang ya. Tidak perlu adik-adik melakukan palpasi rektal merogoh tidak. Tinggal putar. Nah ini putarannya ke sini adik-adik. Putar ya, ke arah jalurnya. Gerak, apa namanya, berlawanan sesuai dengan ujung bol itu. Nah dia bisa masuk. Ketika serviks ini bisa ditembus. Nah ini lihat ya. Setelah itu, nah ini ya dimasukkan seperti ini ya. IB pada babi lebih sederhana daripada pada sapi, menurut saya. Nanti pada sapi kapan, bagaimana kita mentoweng itu beda lagi. Nah ini adik-adik, ini yang warna oranye yang saya ceritakan tadi, ini dipakai berkali-kali. Caranya dicuci dengan air panas supaya bibit penyakitnya mati. Yang ini bisa dipakai berkali-kali. Ini di tangan dokter ini botol plastik ini tempat sperma semennya ya. Jadi seperti ini. Nah, dia masuk ke sini adik-adik kan. Ini serviks ke dalam serviks. Jadi dia ngunci begini. Nah, seperti ini. Jadi ulirnya ini harus sesuai dengan putaran ujung GAN itu adik-adik. Sehingga GAN itu bisa masuk dan tepat mengunci di serviksnya.
ya, seperti itu. Jadi ini gambaran yang bisa Adik-adik lihat. Ini adalah hasil tata cara pemasangan GAN IB ya, yang dicoba pada organ uterus segar pada babi. Kalau nanti adik-adik koas uterus segar pada sapi ada, nanti kita coba bisa. Ya. Kalau pada babi seperti ini nanti ini dibelah, dipotong, dilihat oh seperti ini. Ya, jadi ini yang mengklok adik-adik. Nah, ini yang mengklok. Kemudian baru spermanya dimasukkan lewat sini. Sebelum ini ngeklok, jangan spermanya ditaruh di ujung belakang daripada GAN. Rugi ya nih, nanti kebanyakan terbuang. Ya. Kita lanjut saja. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ya. Ini thread seperti ini ya. Yang umum digunakan di Indonesia yang dan yang ini yang dua nih. Yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, dan paling bawah itu umum digunakan di Indonesia. Nah, ini dia nih. Begini gambarannya. Kalau pada sapi kita perlu menekan kan. Kalau ini enggak, kita tinggal memasukkan botol itu nanti mengalir sendiri semennya ke sini ya. Mengalir sendiri. Kan nanti aliran sperma ke sini ya bergerak sini di warna merah ini. Nah, dia akan terjadi pembuahan nantinya. Gitu. Jadi seperti ini. Ini kateter lock. Ini kateter locknya dari. Jadi kateternya ngelock nanti di sini. Krek. Seperti itu ya. Jadi begini, nah ini botolnya di sini. Jadi biar adik-adik tahu ini botolnya. Nanti pada saat adik-adik koas di Batu Riti, adik-adik akan dapat langsung, bahkan bisa langsung melihat B di sana. Karena di sana ada babi juga. Ini. Seperti ini adik-adik. Pada peternakan yang besar, tinggal digantung saja begini karena menunggunya cukup lama. Kalau hanya 1 atau 2 ekor bisa ditungguin. Tapi kalau misalnya 3 sampai puluhan seperti ini, ya terpaksa harus menggunakan teknik seperti ini. Apakah ini tidak lepas? Ya karena ini sudah terklok dan selangnya ini seperti selang infus yang bisa dikatakan elastis. Gitu. Ini adik-adik. Ini menggunakan kanan jepit lebih gampang. Lebih gampang. Tapi sebelum itu ingat bersihkan pulpanya dengan air bersih ya, supaya tidak ada kotoran yang masuk. Seperti itu. Kalau adik-adik tertarik, bisa juga belajar pada beberapa peternakan babi yang ada. Sekarang adik-adik, IB babi ini lebih getol karena setelah maraknya wabah-wabah virus kemarin, peternak terutama di desa-desa yang pelihara 2 atau 3 ekor indukan agak was-was memelihara dan melakukan perkawinan secara langsung. Nah, selain itu juga IB ini memberikan keunggulan misalnya adik-adik mengurangi biaya pemeliharaan pejantan. Kedua, mengurangi risiko cedera pada saat perkawinan. Kemudian mengurangi risiko penyebaran penyakit. Ya. Kadang-kadang penyakit yang umum misalnya skabies pada babi, skabiosis pada babi. Ya, bisa jadi hari ini pejantannya kawin pada indukan A, bagi 2 hari dia pergi kawin pada indukan B ataupun C,
di indukan A ini kebetulan ada skabiosis, misalnya dia akan bawa ke indukan B ataupun C. Demikian. Tapi dengan IB ini bisa bisa dihindari. Itu salah satu keunggulan IB ya. Nanti minggu depan kita IB pada sapi yang kita bahas. Di sana akan lebih kompleks ya. Nah ini sudah kelanjutannya ya, tidak usah saya lakukan ya. Ini nah, seperti ini ya. Jadi demikian saja IB pada babi adik-adik. Karena ini kuliah online ya, kalau kuliah offline saya masih bisa tanya jawab dan sebagainya. Kalau kuliah online ini saya terus terang saja, saya tidak lihat langsung wajahnya, jadi agak sulit saya untuk melakukan diskusi, bertanya langsung dan sebagainya. Untuk minggu depan kita akan kuliah di jam yang sama dengan materi IB pada sapi ya adik-adik ya. Siap, Dok. Oke, silakan. Untuk lagi 2 minggu, Pak Dokter bebas ya. Saya bukan. Lagi 2 minggu kita presentasi adik-adik ya, tanggal 6 ya. Presentasi materi saya dengan materi Pak Bebas. Lihat kelompok berapa yang harus melakukan itu, siapkan diri dengan baik ya adik-adik ya. Ini PPT-nya saya kirim ke siapa tadi itu Portinya itu ya, saya kirim aja ya. Demikian kuliah kita malam ini adik-adik. Silakan adik-adik boleh boleh live meeting, kita bertemu minggu depan. Siapkan pertanyaan, kita akan diskusi baik materi sekarang maupun materi minggu depan ya adik-adik ya. Baik, Dok.